Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang baik ini di pertengahan lewat sedikit bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, termasuk diantara yang disebut sebagai Al-Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang haram, yang suci. Kita masih diberikan nikmat untuk beramal sholih dengan bersama-sama membuka kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita masuk pada bab 13 nih. Babu bayani kathroti turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tempo hari sudah kita baca ayat-ayat ya, beserta pemahaman ataupun fikih dari ayat itu. Sekarang kita masuk hadis yang pertama untuk bab ini, atau hadis 117 untuk keseluruhan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang nasto terjemahan bisa disimak, yang tidak nasto terjemahan menyimak Arabnya. Nanti kita terjemahkan bersama-sama. Kalau saya kesulitan menerjemahkan nanti dibantu Pak Yasmin yang nasto dan beberapa bapak yang lain. Hadis yang pertama dari Abi Dzar Al-Ghifari, atau nama asalnya, nama aslinya adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Jundab ibn Junadah. Kalau beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdalu, amal apakah yang paling afdal dari sekian banyak amal? Ini bapak-bapak, kalau kita pahami redaksi hadis ini, berarti amal itu mesti punya fadilah, punya keutamaan. Makanya ditanyakan ayyul amal afdal, amal-amal yang mana yang lebih utama ya, artinya yang lain punya keutamaan. Cuman yang ditanyakan, di antara yang utama itu yang punya fadilah, mana yang afdal. Di amal-amal itu memang tingkatannya begitu, ada yang fadil, ada yang afdal, nanti bawahnya ada mafdul. Contoh mafdul itu amal punya keutamaan tapi masih kalah dengan yang keutamanya lebih besar lagi. Sholat qobliyah rawatib, qobliyah sunnah rawatib, qobliyah asar. Ada qobliyah asar itu disunahkan tapi bukan termasuk rawatib yang muakkadnya, dia yang ghair muakkad. Rasul tidak selalu menjaga, sering dimunambahi tapi kadang-kadang juga ditinggal. 2 rakaat kali 2 qobliyah asar itu mafdul, dia punya keutamaan tapi fadilahnya tadi masih di bawah 2 rakaat qobliyah subuh misalnya, karena dia afdal. Ada yang nanti fadil, yang punya keutamaan tidak sehebat qobliyah subuh tapi lebih hebat daripada qobliyah asar, yaitu qobliyah duhur. Ya, qobliyah duhur ini 2 kali 2 itu semuanya muakkadah menurut hitungan yang 12 rakaat yang rawatib muakkadah.
sahabat bertanya, amal mana yang paling utama? Qala, maka Nabi menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Beriman kepada Allah. Wawunya ini menunjukkan apa ya? Saya lupa itu ungkapan para ulama itu, kelanjutan itu namanya apa? Ya, ataf yang memaknai apa? Kelanjutan urutan ya. Setelah iman kemudian ente berjihad fisabilillah ya. Jadi urutan. Sebab jihad tanpa iman itu tidak akan terrealisasi. Sebagaimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW untuk membuktikan keislamannya, maka perintah Nabi, aslim tsumma qatil. Ente muslim dulu baru berperang, jangan membuktikan perang dulu terus itu baru lagi mlebu Islam. Seperti sistematika orang sekarang kan begitu. Ya sampean bukti ke seno. Mate sih lagi aku tak akoni, mati kok diakoni ya. Sudah habis dia baru diakoni. Tidak, Islam membuka jalan orang itu untuk mulia. Kalau dia mati, ya mati syahid dengan keimanannya itu. Nanti kita kasih insyaallah. Kemudian yang kedua, qultu, saya bertanya lagi, Jundab ini, Abu Dzar ini, ayu riqabi afdalu. Nah, riqab ini dimaknai Bapak? Hamba sahaya ya. Budak ini kalau diterjemahkan dimaknai budak. Hamba sahaya manakah yang lebih utama? Qala, maka Nabi memberikan jawaban, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Kalau terjemahnya yaitu anfas itu yang paling berharga ya. Yang paling disayang lah ya. Ada kata-kata nafas, anfas itu lebih berharga. Yang lebih berharga menurut pemiliknya dan yang lebih mahal. Kultu saya bertanya, kata Jundab, apa namanya, Abu Dzar, fa in lam af'al. Nah ini kita tahu Abu Dzar Al-Ghifari ini kan orang lemah ya. Dia secara materi juga bukan orang yang berpunya, tapi juga sempat punya semangat minta jabatan dan sebagainya. Pun dia juga bukan seorang yang punya kemampuan manajerial yang bagus. Maka bahasa beliau, Abu Dzar ini kan bertanya. Tadi kan ditanya tentang iman kemudian jihad. Jihad itu butuh duit. Riqab, hamba sahaya itu hubungannya juga dengan uang. Karena disebut oleh Nabi, yang paling berharga itu ya yang paling mahal. Jadi cara memerdekakan budak itu saya larang mergane, ganjarane saya elok. Saya disenengi juragane, kemudian kita merdekakan dengan harga yang mahal itu, ganjarane saya elok. Abu Dzar tidak bisa Pak melakukan itu. Fa in lam af'al, kalau saya tidak bisa melakukan itu bagaimana? Jihad dengan harta ya tidak bisa. Kalau jihad dengan jiwa juga didukung dengan jihad harta. Sementara untuk budak ini saya juga tidak mempunyainya. Nah, kalau kita pahami begitu ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, qala tu'inu sani'an au tasna'u li ahroko. Coba Pak, terjemahnya apa ini? Kalau yang saya baca ini di sini, berilah pertolongan kepada seorang pekerja. Soni itu kan pekerja. Atau engkau mengerjakan sesuatu kepada orang yang tidak begitu punya skill dalam pekerjaannya. Ada catatan di sini ya. Akhraq itu alladzi la yutqin ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang tidak mempunyai apa sih? Ya, skill ya dalam pekerjaan yang dia geluti. Jadi tidak begitu ahli. Ya iso nyopir,
tekan ngendi-ngendi ning nabrak ya apa-apa pamane. Ya iso dagang, pasar-pasar dia hafal, tapi keuntungannya tidak begitu hebat. Ya kurang ahli lah, tapi tetap menekuni itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ente tidak bisa berjihad atau punya budak kemudian ente merdekakan, tu'inu sonian, ente bantu, sampean bantu para pekerja atau sampean membantu orang-orang yang tidak begitu bisa menekuni pekerjaannya. Ya nuwun sewu, kalau ada orang ngeduk nih gendeng, Kiai limo, Abu Dzar ikut jadi orang yang keenam, kan menjadi terbantu. Ada kerja bakti apa, dia ikut membantu orang-orang yang tidak bisa menyempurnakan pekerjaannya itu. Coba sekarang Abu Dzar bertanya lagi, kultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Nah, ini menarik ya. Jadi Abu Dzar bahasanya rumangsani itu. Ya Rasulullah, jenengan kan perso kalau saya ini lemah dari sebagian amal. Artinya bondo yo rapati duwe, kemudian bantu orang kira-kira ora dipercaya. Kalau minggu paling entek jatah, gaweane ora tambah elok, malah tanggungannya tambah oke ya. Biasa Pak, ada orang begitu. Saya ini termasuk yang begitu. Kalau ada undangan kerja bakti, orang-orang sudah hafal, Pak Sadi jatai damel tempelangan. Orang-orang muda ya ora iso, muda semen ya ora iso, mangkati ana cocok tangane ustaz muda malah kasar. Wis dipenggak pokoke wis ora usah, urun wae. Soale sing urun malah rapati oke Pak. Gawe wedang napa nyumbang gula teh. Ten putih-putih bagian kula ngoten niku. Ajik lowong niku jek dienggo ngoten iki. Lah iki Abu Dzar itu rumangsani. Ya Rasulullah, panjenengan kan pirsa kula niki wong ora pati elok. Oh, nanti kula nyuwun amanah saja. Ente itu dhaif, ente tidak bisa nanggung amanah gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Ya, menarik ini Pak. Diterjemahkan apa Pak Yasmin di situ? Engkau menahan dari perbuatan jahat kepada orang lain karena sikapmu seperti itu sudah berarti sedekahmu pada dirimu sendiri. Ya. Takufu syarraka, ente menghentikan syarra keburukan sampean ya, sampean aninas dari orang lain. Jadi ente tidak berbuat buruk lah kalau gitu. Nah sampean ra iso ewang-ewang, apa-apa ora dipercaya ngewangi malah nosewu dadi ontran-ontran. Ya sudah, ente jangan berbuat buruk sama orang lain. Fa innaha shadaqatun minka, hakikatnya itu adalah sedekah dari dirimu ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sudah bisa tertangkap ya? Ternyata pintu kebaikan itu terbuka sampai kemungkinan yang paling kecil. Kita ini tidak mengira kalau itu adalah pintu kebaikan. Masih menungso ora iso ngewangi wong liya, sampean orang ganggu wong wis elok. Sedekah. Ada ibu-ibu di daerah Banmati itu Pak, pengajian ibu-ibu itu bisa hebat ngumpulkan piai sing do kurban itu. Kiai itu rombongan sapi ibu-ibu itu. Waktu itu kan ada pertanyaan begini, kaitannya dengan kalau kita nyembelih nanti kan biasanya kalau Rasulullah itu hadza minni wa min ahli, ya tak? Hadza minni wa min ahli baiti. Ini kurban atau udhiyah, penyembelihan dariku dan juga keluargaku. Artinya satu hewan itu dicukupkan ya bagi sohibul udhiyah itu, nanti bajarannya selumeber kepada ahlul bait atau keluarganya. Ibu-ibu ini tidak terima. Pak kula mangke mboten iso, Pak. Kula tetep mangke atas nama kula, mboten bojo kula, wong bojo kula ora urun blas kok. Ibu yang juga bekerja di pasar untuk dirinya sendiri, telaten nabung, akhirnya iso kurban, ndak mau dia. Lho Bu, mungkin di atas namakan bojo jenengan,
ganjarane jenengan nggih tetep entuk sak keluarga jenengan nek jenengan tok bojo jenengan mboten entuk. Mboten apa-apa, bojo kula mboten butuh ganjaran. Ada yang memang ternyata setelah diteliti itu sholat juga tidak. Tapi kesimpulan dari kajian yang panjang itu saya sempat bertanya, tapi suami panjenengan menghalangi jenengan atau enggak untuk berutia ini? Oh nek niku nyet boten, Pak. Nek urun-urun donga men nggih boten. Nek nyet boten menggak nggih wis kono korban-korbano. Sampeyan ra urun belas iki, ora. Ya kuwi mau pengajian ya ora, sholat ya ora pati, boro-boro urun. Ibu-ibu ini nanti pokoknya kalau disembelih ya atas nama saya sebagai istrinya. Insya Allah nanti anak saya juga dapat nek bojo kula ya wis lah. Selama dia masih ada pedingannya Pak ya. Orang ngalang-alangi. Nah coba kalau kemudian ya sudah Anda bersyukur Bu. Kan dia sambat bojo kula niku pripun. Wis sampe jenengan korban ora dialang-alangi, orang malah jenengan sing dikorbanke niku wis sampe. Baik, itu hadis riwayat muttafaqun alaih. Coba kita baca ini ya keterangannya. Hidayatul hadis. Yang pertama, firsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'al an afdhalil a'mal liya malu biha. Menarik ini. Para sahabat itu tamak. Nah, tamak itu maksudnya ngeden semangat, ngasih koyo kepunjulan itu terhadap apa? Ala su'al, untuk bertanya an afdhalil a'mal, tentang amal yang paling afdal. Ilat pertanyaannya, alasan beliau-beliau para sahabat ini bertanya menarik Bapak Ibu sekalian. Liya malu biha, untuk mengamalkan. Orang monggo takon dinggo banding-bandingke terus ditinggal no. Jadi dia bertanya betul-betul memang mencari sesuatu itu untuk diamalkan. Dan itu karakteristik sahabat yang luar biasa. Coba yang terkait dengan bulan Dzulhijjah ini kan ada hadis yang terkenal itu. Ma min ayamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yani ayyamul asr. Tidak ada hari-hari sing amal saleh niku langkung ditresnani Allah kejaba atau maaf lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Itu kan Rasul bilang, ada berita bahwa keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu mengalahkan keutamaan pada hari-hari yang lain. Lah, para sahabat itu tidak berhenti. Bertanyalah para sahabat itu selalu membandingkan. Nek iki pancen amalan sing ditresnani Allah, berarti dia kan amalan yang afdol. Kalau afdol, patokane apa? Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah juga lebih utama daripada jihad fisabilillah? Jawaban ibu Nabi, ya, walal jihadu fisabilillah. Sahabat begitu ya. Maka dikatakan firsus sahabat. Sahabat itu Masya Allah bertanya dan bertanya tentang afdalnya suatu amal untuk diamalkan. Penyakit kita tidak berani bertanya karena takut kalau menjadi tahu. Kalau menjadi tahu dia punya beban untuk mengamalkan. Saya dulu ingat sekali guru TPQ saya itu nggak tahu dia ngomong begitu ya. Jadi wong ini duwe ilmu ra diamal iki dosa gedhe. Mula kaya wae dhewe iki ilmu rasa okeh-okeh ku ndak tanggungane ngamalke yo okehan. Dia ngomong begitu itu karepe mungkin berhati-hati. Ketika ilmu itu tidak diamalkan itu akan jadi persoalan. Mula nek orang ngerti ya menggunakan dalil ayat itu, la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum, ojo takon babakan apa wae engko yen sampean ngerti malah dadi ngrusak sampean. Tapi tidak begitu, mestinya muslim itu kan punya kepinginan untuk meningkat ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Baik. Wa hadza huwa sya'nul muwaffiqina min ibadillah. Mestinya muwaffiqin min ibadillah taala. Fal wajib 'alal 'abdi an yuhrisa 'ala afdhalil a'mal al-muqarrabati ilallahi liyu'adzima ajruh. Jadi orang-orang yang diberikan taufik dari kalangan hamba-hamba Allah itu begitu. Niki non sewu ya. Jadi maaf Pak. Nanti kita menakar pakai hati nurani kita. Dipun maksulakan kepada kerentek manah kita di dalam menerima kebenaran. Hati kita kan pasti nanti bertanya. Ada kemarin
ketika kita sampaikan tentang bulan Dzulqa'dah, orang bertanya detail itu. Malu dia bertanya di forum, habis itu ketemu. Buatan Pak Sadi kula mengajeng takon asline kautamane poso tanggal 1 tekan tanggal 9 niku napa? Dzulhijjah. Dia bertanya itu, saya paham betul orang ini bukan dalam rangka ngetes Ustadz, bukan dalam rangka meninggalkan itu, tapi sepertinya memang dia pengen mengamalkan itu, tapi ingin memperkuat dasar daripada ataupun landasan daripada pengamalan ikon menikah dengan beberapa keutamaan. Tentu keutamaan itu adalah keutamaan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Sebab memang beredar hadis-hadis palsu itu, tanggal 1 kalau puasa keutamaannya begini. Itu bertepatan dengan keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Tanggal 2 bertepatan dengan keluarnya Nabi Yusuf dari penjara dan sebagainya. Tapi hadis-hadis itu kan lemah, bahkan palsu. Jadi orang-orang yang diberikan taufik itu begitu. Nah nanti kalau hati kita begitu, Masya Allah, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita, pengen ngerti keutamaannya apa dalam rangka mengejar dan gayuh keutamaan itu. Berbahagialah kita. Berarti kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ungkapan beliau pensyarah hadis ini, fal wajibu 'alal 'abdi, wajib buat seorang hamba an yuhriso 'ala afdhalil amal al-muqarrabah ilallah, untuk mencari, ya bahasanya mencari itu digoleki tenanan. Apa jenenge, ngeker-eker dalil atau menganalisa dan sebagainya, supaya mengetahui amal yang paling afdal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah untuk bisa memperbanyak pahala. Ini yang pertama. Jadi sebetulnya bicara fadhail al-amal atau keutamaan amal itu penting, bagus sekali. Cuman kadang orang tadi terperangkap dengan stigma, ya. Ada kitab Fadhailul Amal karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi itu yang biasa dipakai saudara kita jamaah tabligh. Buku itu kan bagus sebetulnya. Bahwa kemudian ada catatan-catatan hadis dhaif yang banyak beredar, hadis maudhu yang kadang-kadang muncul, itu juga menghiasi kitab-kitab yang lain gitu. Jangan kemudian karena judulnya Fadilah Amal dikaji oleh teman-teman JT, jamaah tabligh atau jaulah atau macam-macam namanya ya. Kemudian kita karena tidak senang dengan kelompoknya, ya tidak adil kita menilai. Ojo cak, fadilah amal ya hati-hati loh. Sampai yang ngamal pokoknya piro-piro sing muktasid wae. Nah, muktasid itu kalau di Muhammadiyah sekarang sudah tidak lagi diartikan iktisad fil amal, itu tidak diartikan ekonomis, tidak, tapi proporsional. Majelis Takjih sudah mengungkapkan itu. Pak Samsul Anwar selaku ketua menyebutkan bukan ekonomis, tapi proporsional. Sesuk Dzulhijjah niku sejatine poso sing diutamake niku napa to Pak? Tanggal 9 tok napa 29 napa pripun? 9 tok. 9 tok ora enak liyane poso tanggal 1 to 9 kuwi pajarane sapa? Lah wingi Pak Jenten kali sikit jare Sadi ngoten niku. Oh wis Sadi. Nah aku krungu lah kowe iku ya 9 kuwi ngoten. Lho kula nglakonine rung karuan. Sok nglakonine malah kula ya 9 tok. Memang betul hadis yang menerangkan khusus tentang keutamaan siam itu hanya disebut tanggal 9. Tapi kita kan nggak bisa memahami hadis ini mau kaya ngono kuwi. Coba nanti jenengan bersani. Seluruh hadis hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang saya sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, itu seluruh ulama yang mensyarah hadis dalam Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab, Imam Al-Qastolani dan yang lain semuanya menyebutkan al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah. Amal soleh iki luwih ditresnani dening Allah ning lakoni ning 10 awal Dzulhijjah itu termasuk siam. Sehingga Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif itu mengurai keutamaan khusus siam tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Bukan 10 hari loh. Ada yang berdalil Rano Rasul kira tahu poso 10 dina muput kejaba Ramadan. Dasarnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul asra qattu. Memang betul Nabi tidak pernah 10 hari muput itu.
Nah, ini 9 hari kok, bukan 10 hari. Ini contoh ya. Jadi memang nanti fadilah amal ini penting kan oleh Muhammadiyah untuk banyak ngaji. Soalnya dewi ini dikritisi oleh, sebenarnya tidak ada urusan ya, orang lain mau mengkritisi kita itu tidak ada urusan, kita sama Allah betul. Tapi jangan kemudian kita mempertahankan Allah koyo awake dhewe ini biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berjalan. Ning ora tau ngamal ya ora iso. Ruhiyah kita ini yang sekarang ini perlu untuk kita dandani. Nah, tokoh-tokoh kita dulu juga begitu. Mereka hebat itu karena amal-amal sunnahnya itu tidak terlewatkan. Baik. Yang kedua, sona'iul ma'rufi linnas min afdalil qurubati indallah. Produsen kebaikan bagi manusia itu adalah takor pendekatan kepada Allah yang paling afdal. Jadi nek digoleki pundi sing paling utami, memang mereka yang produktif melakukan kebaikan, termasuk produktif ajak-ajak piyayi sanes, produktif di dalam berdakwah, dan dia sendiri mengamalkan apa yang dia ajak untuk orang lain, itu adalah takor pendekatan kita yang paling afdol. Sebab semakin produktif panjenengan di dalam beribadah itu pahalanya semakin besar. Jadi kalau ada ustaz nunsewu ngisi pengajian sing diisi jamaah akeh 1.500 napa sing disampaikan itu sing nglakoni 1.000. Nah, itu dia menjadi berpahala karena ajakan kebaikannya sing ngeloni wong akeh. Ajak-ajak marang wong 1.500 sing mangkat wong 1.000. Mergone memang sing dijak sing mangkat piyayi 1.000 niku. Nah, bagaimana dengan yang pengajian sing teko sithik, sing teko mau 10. Ning 10 niku wong elok kabeh duwe buntut kabeh. 10 dikandani manut kabeh, saben wong siji duwe buntut meneh wong 50. 50 ping 10 ya di 500. Ganjarane ya terus mangke buntute sing wong 50-50 niku ya duwe buntut terus. Oh, itu terus, Pak. Produktivitas dalam beramal itu diukur dengan tadi man sanna sunnatan fil Islam hasanatan, ya. Siapa yang mengajak-ajak terhadap kebaikan di dalam Islam ini satu kebaikan, yaitu tadi pahalanya terus mengalir buat dia, tidak mengurangi sama sekali. Pahala orang yang melakukan perbuatan itu dan mengajak lagi kepada orang lain. Jadi silakan jangan, makanya menjadi dai ini bukan hitung-hitungan apa-apa. La ayah dia bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Anda bisa ngajak irsyad, ajak-ajak kepada satu orang melalui nasihat kita, nasihat Anda semua, itu lebih baik daripada unta terbaik pada masa Rasulullah diberikan kepada kita. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kaful adza 'anin nas min akhlaqil muslim wal wajibu 'alal jami' at-tahalli biha. Menahan untuk berbuat buruk kepada manusia adalah akhlak muslim. Ya, sampeyan nek ora iso tumindak apik nulung wong liya, aja ngrusak, aja ngelek-elek kesaenan, aja menghalang-halangi dari kebaikan. Nah, sekarang ini program yang betul-betul dibiayai oleh musuh-musuh Islam, disebutkan oleh Dr. Sa'duddin As-Sayyid Shalih dalam Mu'ammarat Didal Islam. Konspirasi menentang Islam itu tadi, Pak, pola menghalangi orang dari kebaikan ini. Jadi bagaimana supaya kebaikan itu tidak terlaksana? Dibikinlah stigma-stigma negatif terhadap jenis-jenis kebaikan yang ada. Nah, rasan-rasan ngerasani babakan ini ngaji ma'iyah karo Cak Nun benar. Hati ngomong suwe-suwe kebablasan ya. Nah, manfaatnya banyak. Beliau itu ngomong kan memang betul-betul dari hati beliau. Terlepas dari ya sosok namanya Cak Nun gitu loh ya. Proyek yang sekarang ini didanai besar-besaran itu proyek ini, Pak. Bagaimana
amalan-amalan utama di dalam Islam atau terminologi-terminologi dasar yang dulu oleh para sesepuh kita itu dijadikan sebagai penguat perjuangan itu berusaha untuk dikriminalkan. Saya tidak tahu apakah jenengan juga memahami sebagaimana yang saya pahami. Bagi saya meyakini dunia akhirat bahwa kata-kata khilafah itu real. Secara syar'i, terminologis, fiqhiyah itu ada disebut, sebagaimana Pak Din juga pernah komentar soal itu ya. Tapi hari ini oleh orang-orang yang punya basic ilmu yang dianggap hebat itu, kata-kata khilafah itu betul-betul berusaha untuk dimaknai secara bahasa semata, sehingga makna terminologis atau mustalahatnya itu hilang secara syar'i. Walhasil orang nanti akhirnya akan menjadi takut ketika menyebut kata-kata khilafah ini. Iya, langsung dihubungkan dengan Hizbut Tahrir, langsung dihubungkan dengan Jemaat Khilafah, langsung dihubungkan dengan anti NKRI dan sebagainya. Wahabi, la haula wala quwata illa billah. Apalagi selain Wahabi ya Muhammadi itu ya. Hakikatnya mereka ketika menyebut Wahabi itu sedang menyerang Muhammadi. Tapi saya orang Muhammadiyah enggak merasa diserang, karena dia juga tidak punya idealisme untuk berpegang kepada prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah ini. Baik, yang keempat, yajibu 'alal 'abdi an yatadarraja fi ta'at wal qurbat bihasabi taqatihi wa juhdihi. Ini menarik nih. Awak dhewe iki nek kon padha ra iso ya. Yajibu wajib 'alal 'abdi tumrapipun hamba an yatadarraj untuk apa? Bertahap. Step by step. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Ya, tangga demi tangga kita jalani. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertahap di dalam apa? At-ta'at wal qurbat. Ketaatan dan juga taqarrub kepada Allah bihasabi taqatihi wa juhdihi, sesuai dengan kemampuan dan mujahadahnya. Ganjarannya beda-beda, undu-unduannya beda-beda. Tapi memang kita enggak bisa. Ya ada standar minimal ya, yang sering disampaikan. Lo sampean muslim, sampean ngaji, yo minimal sasi Dzulhijjah awal, sampean siam tanggal 9 minimal. Maksimalnya apa? Ya tanggal 1 tanggal 9 poso. Tapi tidak bisa semuanya dipaksa. Tapi paling tidak tanggal 9 itu semuanya harus berusaha. Setidak-tidaknya umpama ora iso siam, ojo pisan-pisan marung. Ojo pisan-pisan wedangan awan-awan, gelek-gelek, melek-melekan, padahal aktivis masjid. Tanggal 9 Dzulhijjah, wah, monggo Pak pinarak mirunggan, wah, kelelahan ini. Paling tidak malu Pak. Lo itu kan sunnah, tidak wajib. Hati-hati. Justru menggunakan dalil itu perlu berhati-hati. Sebab di dalam melaksanakan sunnah itu ada batas antara halal dan haram. Maaf, batas fikih ya. Kalau halal haramnya kan tidak haram. Kalau kita tidak puasa juga tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa sih, ya tidak dapat pahala. Tapi dalam kriteria adab ataupun etika, ternyata aib itu bagi muslim kok menghilangkan satu perbuatan yang baik secara terang-terangan. Yang jenengannya mesti menggali. Aku udah mau ketemu Pak Sahadi peluru kurai. Neng nak nonton kendaraan ini kenapa Pak Sahadi? Legere komburi Pak Sahadi. Ya mau si orang ketok nalikane ngemplok ki nyetrum ketok ning kuwi kenapa Pak Sahadi nongkrong ning warung. Ke tanggal hari Saumarofa kuwi genah Ustaz Ranggenah iki. Genah Ranggenah kan. Karena tidak konsisten. Bertahap, tapi tetap ada standar minimal. Ya kalau tahun ini belum bisa, tahun besok dan seterusnya. Fayahrusu 'alal anfa, dia mencoba mencari mana yang lebih manfaat buat dia. Wala yaksal, tidak boleh males-malesan. Fa inna ahabbal amali ilallah adwamuha wa in qallat. Karena amal yang paling dicintai Allah itu tatkala dia continue meskipun sedikit. Nah, sedikit itu mudah, continue-nya ini yang sulit. Maka Rasul bilang dua-duanya harus ada. Sudah ada pertanyaan. Lah sing apik yo nek oke, tur continue Pak. Niku lupa jinato rasa dirembuk. Sebab jogo sing sithik niki supaya continue itu ngeden tenan.
Sebagaimana kita beramal, Masya Allah, ketika iman sedang naik, fluktuasi iman itu menuntut kita untuk menjaga supaya kita tidak terjerumus dalam batas, melebihi batas minimal. Ngaji ini enten, batas minimal kita meninggalkan itu ada. Tilawah Quran itu Muslim tidak boleh hilang sama sekali ayat itu dalam kehidupan dia. Nah, cuman menjaga one day one juice ya, program ngapal Quran satu hari, one day one ayat, satu hari satu ayat, itu kan Masya Allah gampang. Yo melu program hari pertama atau hari kepitu itu, wah petendang kan. Barang wis entuk sesasi kan dadi 30 ayat, sing ayat siji ora kena ilang. Oh bae dele-dele bae. Iki padha wae sehari 6.000 ayat ngene. Akhirnya terus mundur pamit, niki kula pamit riyen ngaremi daftar ulang anak sekolah. Ora ada hubungane ngapalke Quran karo daftar ulang anak sekolah nggih. Baik, ini Bapak Ibu yang nomor 1. Kita lanjutkan ya pada hadis nomor 2. Niki mengke suwe-suwe jenengan kula aturi maca. Nah, hadis kok ben sing teko malah rada deg-degan ngono. Malah rada kosisan. Ben napa meluan kadang enten iki. Nggo dirahabi sik bae aku kok ngelak nih. Bismillah. Dimarai wis dul kodah. Ya dul kodah itu kan kalau habis awal kan meningkat, dul kodah itu rada lempeng ngono. Jadi ora enek jaine ngono lho maksud kula. Meningkat kan jaine metu. Orang soalnya beda Pak, jahe mriki kalian mriko. Baik, kita lanjutkan. Abi Dzar Aidon, laki-laki dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Kalau diterjemahkan ini ya, coba saya baca. Setiap ruas dari salah seorang di antara kalian itu, yusbihu, setiap paginya hendaklah diberikan sedekah. Setiap ruas yang kita punyai hendaknya setiap harinya atau setiap paginya ditunaikan bagi ruas-ruas itu sedekah. 360 ruas ya. Terus sedekahnya berapa? Nah ini kan hitung-hitungan kita. Tapi dalam kelanjutan hadis itu, fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita ucapkan adalah sedekah. Subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekatun. Setiap tahmid walhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekatun. Setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Terakhir, kesimpulannya sebagaimana sudah kita sering membaca hadis ini, wa yujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma min ad-duha. Sedekah sing sampeyan kathahipun kala wau terwakili dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, dicukupi kesemuanya dengan 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Berarti di sini terang ya, kita baca pintu apa namanya ini faidahnya atau fikihnya. Salatul duha sunnatun mustahabatun kulla yaumin. Salat duha itu sunnah yang disukai Allah setiap hari. Karena dulu ada ulama ustadz ya di Solo itu yang terang menyebutkan bahwa salat duha dia aslinya ora sunnah. Ya dapat waktu itu para ulama Solo menyikapi para kiai, termasuk Kiai Ali Darokah itu, ketika menyikapi ada perkataan begitu, ya ora apa, mungkin piyambakipun ora seneng sholat sunnah, begitu saja. Arep golek kanca ora sholat sunnah. Tapi hakikatnya itu sunnah. Para ulama sepakat ini. Wa hiya tujzi'u 'ani shadaqatil wajibati 'ala badnil abdi. Dia akan mencukupi sedekah wajib bagi badan kita yang mestinya kita tunaikan tadi, Pak.
Yang kedua, azimu fadlillahi 'alal ibad. Betapa besarnya karunia Allah kepada hamba-hamba, idz fataha lahum abwabal khair al-katsirah. Tatkala pintu kebaikan ini dibukakno sak oke-oke. Dibukakno ora nganggo kunci, tinggal mlebu bledeng sitok-sitok ya ora enek wong ngingkuk gitu. Di beberapa tempat maksud saya. Pokoknya jangan sampai kita ini di Muhammadiyah ini bingkai yang demikian indah digagas oleh para founding father kita itu jangan sampai Pak ya, tertutup dengan pintu keutamaan amal tadi yang tidak kita pedulikan. Jadi nonton buku-buku yang sudah disusun oleh sesepuh kita atau bapak-bapak kita di atas itu semuanya mengarah ke sana. Kalau kita kupas secara tafsiriah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ternyata juga Masya Allah gitu. Bahkan dulu majelis tabligh dan dakwah khusus waktu itu namanya ini, ketika dipegang sama Pak Agus Sukoco itu kan sudah beredar waktu itu mutabaah yaumiyah yang standar ya. Jadi catatan amal kita sehari yang itu merupakan kontrol untuk ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Komentari manusia ini macam-macam walanya sih. Lah kok dia malah melu-melu PKS ngopo? Maaf kalau di sini ada aktivis PKS yang agak Muhammadiyah, mohon maaf ya. Lah kok dia malah melu jamaah tarbiyah? Loh itu bukan merupakan otoritas mereka yang mereka saja yang berani, enggak. Itu sistematika yang memang dipakai oleh para anggota pergerakan itu. Ya omong iso ditulis iso ora. Bisa ditulis di kertas, bisa tertata di dalam pikiran dan diamalkan. Ada sebuah tambahan ini Pak. Bu, waktu sholat duha yubda'u min irtifa'i syamsi qadra rumkin, yakni ba'da takamuli tulu'i qursi syamsi bi bad'i daqa'iq ila qubaili zawal wa huwa intisafun nahar indama takunu syamsu wasata sama fala sholata ila antamila syamsu bi bad'i daqa'iq. Diterjemahkan orang rumah ini nonton jam ya. Waktu sholat duha itu intinya dimulai sejak waktu syuruk itu. Sudah ada jadwalnya. Dalam jadwal imsakiyah itu sudah ada waktu syuruk itu jam berapa. Lah, sholat isyraq itu yang 2 rakaat dipun lampai sak sampunipun kita lelenggahan mau zikir di masjid bagi para kakung, diakhiri dengan 2 rakaat isyraq itu menurut sebagian ulama terminologi isyraq itu untuk memudahkan bahwa itu adalah waktu awal duha. Jadi waktu duha yang awal itu ya isyraq itu. Sampai kapan? Kira-kira kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir itu rata-rata itu antara 20 sampai 30 menit jelang zuhur. Ya memang tidak pas. Maka diistilahkan beberapa menit. Ya, karena ada perkiraan di situ. Nggih kinten-kinten mawon. Kalau sudah jam 11 ya berhati-hati. Hari ini 11:04 masih bisa kita melaksanakan duha. 11:10 masih bisa. Tapi 11 itu sudah titik untuk berhati-hati. Baik ya. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Masih dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kok Abu Dzar Al-Ghifari terus lagi Junda bin Junadah. Ini Maryam jawab pertanyaan ibadah sing ora pati modal duit oke. Jadi itu berapa lagi sing merasa ora pati kantongi kandel itu memperhatikan betul ini. Wis ora pati soge, ora tau sedekah, duha ya wegah sih. Jadi kalau kita ini memang tidak mampu ya Pak ya. Misalkan haji kan belum diberikan jalan bagi beberapa orang. Udhiyah maju mundur. Itu mestinya kalau dia udhiyah maju mundur karena alasannya alasan finansial, yang non finansial itu dimaksimalno mestine. Oh gandeng aku ora iso mbeleh, wis jane pengen ku ya ora iso mbeleh ning kepepet tenan pancen ya ora enek. Jane utang-utang ya gelem ning sing diutangi ra enek, delalan debit motor siji ra iso dienggo, boroh ra iso nggo jaminan wong motor pedotan. Sangkeno dhisik ora ndedit tuku sing enek BPKB-ne. Mboten entuk Pak Mas motor pedotan jadi terus-terus nggih. Itu bagi kita mestinya memaksimalkan itu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari beliau berkata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Diperlihatkan di hadapan saya amal-amal umatku
baik itu amal solih maupun yang tidak solih. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan saya dapati di antara kebaikan-kebaikan amal-amalnya itu al-adha yumatu 'anit thariq. Napa Pak? Menyingkirkan ya gangguan, duri, asari, duri dan sebagainya dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'malihan nakha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan yang buruk daripada amal itu sing paling ringan nakha'ah. Diartikan apa Pak? Nakha'ah, ingus, umbel, mungkin iler. Takunu fil masjid, no masjid la tudfan, tidak dikubur, tidak diuruki. Karena waktu itu masih ada tanah. Hati-hati. Nek sisi ning masjid ngoroi kuping metu cureke. Ra sadar itu. Wah, ning masjid kene khusyuk nanti merem-merem itu metu diambu. Nah, pasti kerucuk. Imam Bukhari itu disebutkan dalam kitab Ar-Rasulul Mu'alim wa Asalibu fi Ta'lim itu, pernah Bapak Ibu, beliau itu saking menjaganya daripada hal yang buruk menimpa masjid yang waktu itu belum sebersih masjid kita. Ketika beliau bermajlis dengan murid-murid beliau, ada di antara murid beliau itu yang nuwun sewu ya sisi napa-napa ngoten istilahnya. Itu tiba-tiba mengeluarkan kotoran. Imam Bukhari tidak senang melihat itu, tidak senang, merasa apa ya, kayak terhina begitu, tidak senang. Tapi dia juga menjaga sekali apa yang nanti kalau dia marahi akan menjatuhkan orang tadi dari wibawanya. Maka kemudian setelah selesai majelis, Kiai Dokuntur beliau mengakhirkan pula kotoran yang keluar dari mulut atau dari hidung orang tadi diambil oleh beliau, kemudian dengan ujung kain beliau ini, kemudian dimasukkan ke dalam saku kalau bahasa kita ya, dilebokke kantong, dibawa keluar, kemudian dibuang di luar. Kulo baru maca riwayat itu disebutkan dalam sifat Syiar Alamin Nubala atau apa itu kitab itu. Baru niku kulo wis anggere nang masjid bareng isi pengajian, biasanya ya kadang disuguhi air mineral sak gelas. Maka kan sok ya kulo tinggal. Bar niku langsung mesti nek entek kulo lebokke tas. Masukkan tas. Ada orang ngomong, "Sampeyan iki ustaz kok ya gembol sampah toh, Pak?" Dia belum tahu bahwa gembol sampah itu pahala. Kalau statusnya seperti itu. Ya, oke, gelas-gelas enggal-enggal diwangsulke. Diusahi, gitu. Ora itu sampah barangnya. Karena kesadaran untuk itu ternyata ada. Pengajian akad pagi di banyak tempat itu problemnya adalah kalau disuguh snack, bungkus-bungkusnya itu kok ya tersisa. Padahal sudah dihimbau oleh panitia, tolong nanti sampah-sampah dimasukkan ke anu nih, yo angel bae. Ya itulah namanya ya manusia ini. Baik, kita coba baca keterangannya. Yustahabu lil insani idza ra'a ma yu'adzi atau yu'dzi an yazilahu anit thariq. Kalau ada kiai itu mirsani apa yang menghalangi manusia di jalan, maka supaya dia hilangkan penghalang jalan itu. Fahadha min syu'abil iman, ini adalah dari cabang iman. Ya kita kadang-kadang masya Allah ya, di kampung itu ada pohon ambruk, hujan-hujan, warga itu suka rela nyegat dalan sing kira-kira nek tikungan ketika nanti mobil mau lewat itu diarahno. Pak punten niki enten ambruk wete dadi mboten iso dilewati jenengan menggo mriki. Padahal pomo ora diurusi ya paling kok kecelek mundur. Kula nanti ngisi pengajian teng daerah pojok muter itu pojok kidul itu jualannya ya rada angel. Ora dikandani nek ada perbaikan jembatan padahal nganggo roda papat. Masya Allah. Ternyata ya ora usah tenan bae nek enten ngoten-ngoten itu. Ketika ada pemberitahuan itu ternyata itu meringankan kita. Ada paku di jalan, ada apalah duri di jalan, termasuk penghalang-penghalang jalan yang sekiranya itu bisa mencelakakan orang. Perlu ada kesadaran untuk membuktikan iman lewat itu. Yang kedua, ada muhtiqaril a'mal walau kanat shaghiratan fa inna thawabaha indallahi 'azim.
Jangan menyepelekan amal, meskipun dia kecil, karena kecilnya amal itu tidak dibarengi dengan kecilnya pahala. Tapi kecilnya amal itu pahalanya bisa jadi gede. Maksudnya nyepelekan amal. Wis tak baleni meneh kok bali meneh nek wedang jahe meneh ora apik gitu ya. Itu kan mau nyepaki wedang jahe, ngejoke wedange ustate wis entek, bocor. Ora iki ora njaluk wis cukup Pak kula pun. Itu contoh saja. Amal-amal kebaikan nyepak ke LCD. Saya juga heran. Kenapa yang menyiapkan kalau nggak Pak Sarwiji Pak Yasmin? Oh ini punya bagiannya. Ya coba rakitan nopo orang jenengan urun-urun sithik-sithik ngoten nopo. Kau ngomong nggo sulak siji-siji. Nyulak sing dilingguhi dhewe niku. Dan sebagainya misalnya. Kemudian yang ketiga, al-hafu ala islahil masajid wa taharatiha. Anjuran sunnahnya untuk menjaga perbaikan masjid atau kemaslahatan masjid dan kebersihannya. Lima fi dzalika minal ajril adzim. Ini yang kadang-kadang kita tidak begitu sensitif. Kadang ada masjid itu Masya Allah kan indah sekali, granitnya mahal, keramiknya mahal, karpetnya bagus, tapi di sudut-sudut masjid itu terlihat bahwa memang tidak ada piket masjid. Di tempat pengimaman itu malah jadi tempat yang paling kotor. Sudah jelas ada pengajian seminggu sekali, meja yang dipakai untuk pengajian itu ketika kadang-kadang kita mau duduk kemudian nempel ke tangan itu metu kebule ya kan. Nek arep disulaki dhewe kok ya ora ngomongke wong pirang-pirang, nek kok ya ora pangerten nyulak-nyulake ngoten. Nah ini mohon maaf, bukan persoalan apa-apa, tapi lebih kepada apa? Masjid itu dijaga di situnya. Terutama sing nggon adaan tinggi piyangi niku manggon. Nah sekarang kalau meja untuk pengajian, mimbar untuk khutbah dan sebagainya itu kan ya mesti itu dipakai. Paling tidak sebelum dipakai ada upaya untuk membersihkannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, faidah izalatun naqamah wa masyabaha dzalika minal mu'adiyat yakunu bi ayyi tariqin yahsulu bihil maksud. Membersihkan ingus dan sebagainya. Sisi ketika sholat itu boleh bawa tisu, masukkan kantong. Belok iki meler terus gitu. Ya dilakukan yang kelambine ora apa-apa. Aja di bablas gitu karpet. Jadi di tisu, bawa sapu tangan. Bi ayyi tariqin yahsulu bihil maksud, yang penting bisa mencapai apa yang dimaksudkan itu. Kal ghusli bisa dicuci, awil maski atau mengusap, bil mandil atau manadil sapu tangan, au ghair dzalik minal munadzifat atau dengan pembersih-pembersih yang lain. Enggak, ada kalanya di masjid itu disediakan di sop pertama di dekat mimbar itu tisu. Aku ndang entek napa ana dicepak ngono. Lho memang kuwi dicepak iki ben ndang entek amal saleh supaya mengalir ganjarane tisu nek rantek-entek niku kesuwen hisabe. Wong karepe nyepak ya apa-apa, cepaki galon sak dispensere gagah. Entek ora mung banyune, galone ya melu ilang. Gelas-gelasnya ya ora bali. Ya memang begitu Pak manusia karakternya. Jamaah kita berarti modelnya niku sampe jamaah dhewe Pak. Sing biasane munduti ngoten niku wong sing lewat-lewat. Lah ya kuwi ya jamaah dhewe sing jamaah lewat. Nah, nanti makanya memang amal soleh itu jane yo oke tenan. Kita coba Pak, inspiratif sekali tuh ya ketika kita melihat beberapa perjalanan saudara kita yang non sewu tidak punya kekayaan yang berlebih, tapi buka warung gratis untuk siapapun makan. Menyediakan sekian porsi dalam setiap hari. Saya tuh lihat itu nangis betul itu. Ya artinya itu real kan. Dari beberapa teman kita di beberapa tempat, ya Allah dia buka warung. Kalau di Solo ada warung murah WM itu. Di beberapa tempat di Sunda itu warung gratis itu. Yang makan di situ ya tidak semuanya orang fuqara, tidak semuanya orang miskin, tapi tentu mereka juga menakar. Istri saya sama saya itu lihat berkali-kali video itu tidak bosan-bosan itu. Dicepai makanan prasmanan sampai dia dimusuhi orang, dimusuhi sing warung bayar itu kan akhirnya. Lebih ya Mas, malah sing musuhi itu malah orang-orang yang maaf juga sesama muslim. Ya memang penting dia juga muhasabah. Ya aku nek ngene iki yo mateni pasaran sing do golek rezeki. Dia punya motif yang banyak itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua rezekinya itu. Baik. Itu ya Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9. Ala kulli hal, ini pintu-pintu kebaikan ini terbuka luar biasa, terutama hari-hari ini.
Kita berada di bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan suci, ketaatan dilipat gandakan pahala. Meskipun kemaksiatan juga dosanya didobel. Dzulhijjah nanti kita sambut 10 hari awal itu dengan amal soleh sebanyak-banyaknya dipol-polke. Mulai ditoto sak niki pintu kebaikan yang begitu banyak. Kadang pintunya itu kecil tapi menghasilkan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita dan keistiqomahan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.